Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan berusaha senantiasa melaksanakan semua yang Allah perintahkan semaksimal mungkin yang kita bisa, serta berusaha menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia terindah darinya berupa wafat dalam kondisi husnul khatimah dan menjadikan kita sebagai penghuni surga, karena surga itu sebagaimana firman Allah taala, u'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pencipta alam raya ini sempurna dalam semua perbuatannya. Maka tidak ada satu perbuatan pun yang Allah lakukan, tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan kecuali pasti di sana ada hikmah yang sangat agung yang selayaknya kita ambil kemudian kita amalkan. Termasuk dalam hal ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan para nabinya terkadang melakukan kesalahan. Mungkin sebagian kita bertanya, bukankah para nabi dan rasul maksum? Kenapa dikatakan terkadang mereka alaihimussalam melakukan kesalahan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betul bahwasanya para nabi dan rasul alaihimussalam maksum, tapi perlu kita pahami apa makna maksum di sini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para nabi dan rasul alaihimussalam mereka maksum, terjaga dari kesalahan ketika mereka menyampaikan agama Allah kepada para umatnya, sehingga tidak ada keraguan bahwasanya apapun yang para rasul sampaikan kepada umatnya terkait agama ini maka semuanya benar, tidak ada kekeliruan sedikit pun di dalam penyampaiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para nabi dan rasul terjaga dari melakukan dosa secara terus-menerus atau melakukan dosa tanpa adanya koreksi dari Allah Subhanahu wa taala, atau tanpa menyadari sehingga tidak bertobat dari dosa tersebut. Artinya, jika memungkinkan terjadi para nabi atau rasul melakukan suatu kesalahan akan tetapi kemudian menyadari secara langsung kemudian bertobat, atau Allah tegur kemudian bertobat setelah itu. Dan ini akan kita dapati dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapak kita semua, bapak semua manusia. Sama-sama kita ketahui, tak asing lagi bahwasanya beliau dan istrinya dahulu kala diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di surganya. Akan tetapi kemudian karena terpedaya oleh godaan syaitan, godaan iblis, maka keduanya akhirnya memakan buah yang terlarang, sehingga karena terjatuh dalam kesalahan ini maka Allah takdirkan untuk kemudian diturunkan ke dunia ini. Begitu pula nabi yang lain, contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia untuk mengajak mereka agar mentauhidkan Allah di dalam beribadah.
Beliau sangat gigih sekali di dalam berdakwah, akan tetapi juga terjatuh dalam suatu kesalahan. Beliau berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, masa yang sangat panjang sekali, 950 tahun. Beliau berdakwah malam siang tak kenal henti. Beliau berdakwah dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Beliau banyak melakukan berbagai metode, tetapi walaupun demikian, selama itu ternyata hanya beberapa gelintir orang yang masuk, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan salah satu putra beliau pun ternyata Allah takdirkan dalam kondisi kafir hingga meninggalnya. Dan ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah melihat bahwasanya tampaknya tidak mungkin lagi mereka beriman, maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menimpakan kepada mereka azab dan membinasakan mereka, agar mereka tidak semakin menambah kerusakan di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal keselamatan bagi Nabi Nuh dan pengikutnya. Maka kemudian setelah kapal itu jadi siap pakai, maka Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan yang lebat terus menerus, dan juga memerintahkan kepada bumi untuk memancarkan air yang sangat deras, sehingga terkumpullah air dari langit dan dari bumi. Kemudian terciptalah banjir bandang. Ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah naik ke kapal, beliau melihat putranya yang kafir. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, irkam ma'ana, wahai ananda, naiklah ke kapal bersama kami agar engkau selamat. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau termasuk atau bersama dengan orang-orang yang kafir itu. Akan tetapi anaknya yang kafir ini ternyata enggan, bahkan memilih untuk berlindung ke gunung yang tinggi agar bisa selamat dari banjir. Akan tetapi Allah mengisahkan, fakana minal mughraqin, maka anaknya itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Nabi Nuh alaihissalam setelah Allah selamatkan dari banjir bandang ini, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri dengan penuh adab. Dengan penuh adab beliau mengatakan, Rabbi innahu inna ibni min ahli, wahai penciptaku, dia itu adalah anakku. Innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq, dan sesungguhnya janjimu adalah janji yang benar. Nabi Nuh sesungguhnya sangat penuh adab. Beliau tidak protes dengan mengatakan, ya Allah, bukankah engkau sudah menjanjikan begini dan begini, kenapa begini dan begini? Tidak. Beliau dengan penuh adab tidak mengatakan seperti itu, hanya mengatakan, innabni min ahli, sesungguhnya anakku adalah keluargaku ya Rabb, dan sesungguhnya janjimu adalah janji yang benar. Akan tetapi di pernyataan beliau ini yang sesungguhnya penuh dengan adab, terkandung kesan mempertanyakan keputusan Allah ketika membiarkan anaknya meninggal dalam kondisi kafir, sehingga beliau di sini terjatuh dalam kesalahan. Kemudian contoh yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah Nabi Musa alaihissalam, nabi yang paling agung bagi Bani Israel, salah satu nabi dari ulul azmi. Beliau suatu ketika memasuki kota Mesir, beliau mendapati dua orang, salah satunya dari penduduk Mesir, salah satunya dari Bani Israel, sedang bertikai. Kemudian yang dari Bani Israel meminta bantuan pada beliau, maka Nabi Musa membantu orang itu, memukul lawannya, dan ternyata karena saking kuatnya Nabi Musa, terbunuhlah orang tersebut. Bukan bermaksud membunuh, tapi karena saking kuatnya Musa, ketika Nabi Musa memukulnya, ternyata orang itu pun meninggal. Nabi Musa terjatuh dalam kesalahan walaupun beliau seorang nabi. Kemudian contoh lainnya adalah Nabi Yunus alaihissalam, nabi yang mulia. Beliau terjatuh dalam kesalahan ketika beliau mencoba untuk mendakwai kaumnya dengan sekuat tenaga, ternyata kaumnya enggan. Kemudian beliau dalam kondisi marah meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau terjatuh dalam kesalahan di sini. Dan contoh yang lain, ini hanya sebagai contoh lainnya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidu bani Adam, beliau adalah manusia, terkadang jatuh dalam kesalahan. Contohnya adalah ketika beliau sedang berusaha mendakwahi para pemuka Quraisy
karena beliau sangat ingin mereka masuk Islam agar pengikutnya juga masuk Islam. Ketika itu datanglah Ibnu Ummi Maktum yang seorang yang buta, sehingga dia tidak tahu sedang apa Rasulullah SAW ketika itu. Ibnu Ummi Maktum kemudian meminta Rasulullah SAW untuk mengajari beliau ajaran agama ini, tapi Nabi SAW tidak menanggapi. Akhirnya Ibnu Ummi Maktum mengulang beberapa kali sehingga Rasulullah SAW bermuka masam kemudian berpaling. Terjatuh Rasulullah SAW dalam kekeliruan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana sikap para anbiya ketika mereka bersalah? Mari kita lihat contoh-contoh tadi, bagaimana sikap para anbiya ini ketika mereka bersalah. Tentang Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau dan istrinya tergoda memakan buah tersebut, tersingkap auratnya, kemudian Allah pun menegurnya. Allah mengatakan, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin, bukankah aku telah mengatakan bahwasanya iblis itu musuh yang nyata bagi kalian? Maka keduanya segera sadar akan kesalahannya, kemudian mengatakan penuh rendah diri, mengakui kesalahan, mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Keduanya mengakui kesalahan walaupun beliau seorang nabi. Beliau mengatakan, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau wahai Rabb tidak mengampuni kami, wa tarhamni, dan tidak mengasihi kami, niscaya kami benar-benar termasuk orang yang merugi. Beliau segera menyadari kesalahannya kemudian bertobat. Contoh yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika beliau terkesan mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa taala terkait putranya yang kafir, Allah kemudian mengatakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia, anakmu itu bukanlah keluargamu yang aku janjikan untuk aku selamatkan. Innahu amalun ghairu sholih, karena sesungguhnya anakmu itu melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu kekufuran. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka janganlah kamu wahai Nuh meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Maka Nabi Nuh tersadar bahwasanya beliau telah melakukan kesalahan, maka beliau kemudian mengatakan, Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Wahai Rabb, aku memohon perlindungan kepadamu di masa yang akan datang agar aku tidak memohon sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Seandainya engkau ya Allah tidak mengampuniku dan mengasihiku, maka niscaya aku termasuk orang yang rugi. Mirip dengan Nabi Adam alaihissalam, beliau langsung mengakui, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat atas kesalahannya. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa ketika beliau tidak sengaja membunuh orang tersebut karena pukulannya yang kuat, beliau langsung tersadar. Beliau langsung mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai penciptaku, aku telah menzalimi diriku sendiri, faghfirli. Maka beliau langsung mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah langsung mengatakan dalam surat Al-Qasas, faghfaralah, Allah mengampuni dosa Nabi Musa. Beliau langsung sadar bahwa itu salah, kemudian memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau melakukan kesalahan karena meninggalkan kaumnya karena marah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menegurnya melalui suatu peristiwa yang mana beliau naik perahu, kemudian Allah takdirkan perahu itu kelebihan muatan, sehingga mau tidak mau harus ada salah satu orang yang menceburkan diri ke laut agar kapal tidak karam. Maka diundi, ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus harus menceburkan diri ke dalam lautan. Kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar yang disebut dengan An-Nun, makanya beliau disebut dengan Dhunnun. Nah, dalam perut ikan ini beliau menyadari bahwasanya beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa kegelapan, di dalam kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan laut dan kegelapan malam, beliau menyadari, beliau bersimpuh, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Beliau mengatakan, ya Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Hanya kepadamu aku menyembah, wahai Rabb. Subhanak, Engkau maha suci dari semua kekurangan dan kesalahan. Adapun aku telah mendolimi diriku sendiri. Beliau mengakui kesalahan, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bermukamasam, ketika Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu meminta pengajaran kepada beliau, Allah menegur beliau dengan mengatakan abasa wa tawalla, salah satu surat di dalam juz Amma. Beliau langsung tersadar akan kesalahannya tersebut, kemudian beliau memperbaiki kesalahan beliau, dan setiap kali bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum maka beliau senantiasa memperlakukan beliau dengan baik. Bahkan beliau selalu ingat akan kesalahan beliau dan mengatakan, selamat datang wahai orang yang aku dicela Allah gara-gara kasusnya. Beliau selalu mengingat kesalahannya. Beliau seorang nabi tapi tidak lupakan kesalahannya, walaupun beliau orang yang istimewa. Beliau ingat, sehingga beliau selalu memuliakan Ibnu Ummi Maktum karena pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu tidak asing bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tiap hari tidak kurang untuk bertaubat 70 kali atau 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah contoh yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Allah takdirkan mereka terkadang melakukan kesalahan tapi langsung sadar, Allah beri taufik untuk langsung sadar kemudian bertaubat, atau Allah tegur kemudian langsung bertobat. Demikianlah para nabi dan rasul, agar menjadi contoh bagi kita, karena kita pasti melakukan kesalahan, sehingga kita tahu bagaimana cara atau sikap yang tepat ketika kita berbuat salah. Maka seyogyanya kita mencontoh mereka untuk segera bertobat apapun dosa yang kita lakukan, walaupun kecil apalagi yang besar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat gembira dengan taubat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhallatihi idza wajadaha." Riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bahagia, sangat gembira karena taubatnya salah seorang di antara kalian, melebihi gembiranya seseorang di antara kalian ketika mendapatkan hewan tunggangannya yang hilang. Yang dalam riwayat lain dijelaskan lebih panjang bahwasanya seseorang ini dia sedang bepergian menaiki hewan tunggangannya di tanah yang di sana tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dia membawa seluruh perbekalan makanan dan minuman di hewan tunggangannya. Kemudian dia ingin istirahat di suatu tempat. Kemudian ketika itu tertidur. Ketika bangun dari tidur ternyata hewannya sudah hilang beserta semua perbekalannya. Dia mencari ke sana ke sini tidak mendapatkan juga, sehingga putus asa, sudah pasrah, paling saya mau mati. Akhirnya dia kemudian kembali ke tempat dia istirahat tadi, merebahkan diri, siap-siap untuk menerima kematian. Akhirnya tertidur, kemudian bangun lagi, ternyata sudah mendapati kembali hewan tunggangannya tadi. Betapa bahagianya dia, akhirnya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking bahagianya salah mengucapkan sehingga mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ini kekufuran tapi salah ucap karena saking bahagianya. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah lebih gembira dari orang ini ketika mendapatkan atau karena taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang seharusnya kita lakukan. Sekecil apapun dosa kita, mari kita berusaha senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menunda-nundanya. Kita contoh para nabi dan jangan mencontoh sikap iblis laknatullah alaih, yang dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan kepada beliau dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan terang-terangan menolak. Bahkan ketika Allah tegur apa yang menghalangi kamu untuk bersujud pada Adam, justru mencari dalih kesana kemari, mengatakan aku lebih baik dari Adam dan seterusnya. Maka jangan sampai kita mencontoh iblis laknatullah yang tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan justru mencari dalih, bahkan menantang minta ditangguhkan umurnya hingga kiamat hanya untuk menggoda Bani Adam, sehingga dia lebih memilih neraka daripada mengakui kesalahannya. Maka inilah contoh dari para nabi ketika mereka Allah takdirkan melakukan kesalahan. Maka mari kita bersama-sama mencontoh mereka semua, karena inilah yang selayaknya kita lakukan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, maka mari seyogyanya kita senantiasa bertaubat pada Allah setiap kali kita melakukan kesalahan tanpa menunggu atau menunda waktu taubat. Setiap kita melakukan dosa, walaupun kecil apalagi besar, hendaknya kita berusaha untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita saat ini di bulan Sya'ban, tinggal beberapa pekan insyaallah akan memasuki bulan Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun bainahunna idza istanabal kaba'ir. Beliau mengatakan bahwasanya salat wajib yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu bisa menjadi penghapus dosa dengan syarat idza istanabal kaba'ir, jika orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Tentunya kita takut tidak mendapatkan keutamaan ini. Tentunya kita takut tidak mendapatkan ampunan dosa, padahal kita sudah melewati Ramadan tahun lalu dan akan mendapati Ramadan tahun ini. Jangan-jangan kita sudah melakukan dosa besar, tapi karena kita kurang memperhatikan atau kurang tahu hukumnya, dikiranya dosa kecil. Atau jangan-jangan kita melakukan dosa kecil terus-menerus sehingga dosanya semakin membesar, sehingga dikhawatirkan kita tidak mendapatkan keutamaan dari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Maka ini semakin memotivasi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika kita bertaubat taubatan nasuha, kita tetap diizinkan mendapatkan keutamaan tersebut. Karena at-taibu kaman la dzambalahu. Karena sesungguhnya orang yang bertobat, jika tobatnya benar, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini saya mengajak kaum muslimin sekalian untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah taala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minat tawwabin al mutatahhirin. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna lil a'mal salihah fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.